Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Dekarista dengan 3 digit NIM terakhir saya 060. Saya merupakan mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai PWM dan encoder motor DC. Jadi, apa itu PWM? PWM adalah modulasi lebar pulsa PWM atau modulasi lebar pulsa adalah teknik yang digunakan untuk mengontrol jumlah daya listrik yang disalurkan ke suatu beban dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital sementara frekuensi dan amplitudo sinyal tersebut tetap. Untuk prinsip kerjanya sendiri, PWM itu bekerja dengan cepat, menyalakan dan mematikan suatu sinyal listrik secara berulang atau looping. Meskipun sinyalnya adalah digital, penerima merasakan tegangan rata-rata yang seolah-olah merupakan sinyal analog. Pada prinsip kerjanya, yang pertama ada duty cycle. Elemen kunci dalam PWM adalah duty cycle atau siklus kerja. Ini adalah perbandingan antara waktu sinyal berada dalam kondisi on dalam waktu satu periode sinyal, dan duty cycle itu dinyatakan dalam persentase. Rumusnya sendiri, duty cycle yaitu T on per T total sekali 100%. Nah, untuk konsep PWM sendiri, itu ada contohnya ya. Contohnya itu misal duty cycle-nya 0%, itu sinyal selalu off. Ketika 50%, itu waktu on sama dengan waktu off. Ketika 100%, maka sinyal selalu on. Berikutnya ada tegangan rata-rata. Dengan mengubah duty cycle, kita secara efektif mengubah tegangan rata-rata yang diterima oleh beban. Meskipun tegangan maksimum atau V-in sinyal digital tidak berubah. Rumusnya sendiri adalah V-out sama dengan duty cycle kali V-in. Kemudian yang ketiga ada frekuensi tetap. Frekuensi sinyal PWM selalu tetap dalam sebagian besar aplikasi. Frekuensi yang dipilih harus cukup tinggi sehingga beban tidak dapat melihat atau merasakan pergantian cepat antara on dan off. Nah, untuk pengaplikasian PWM itu banyak ya teman-teman. Karena PWM sangat populer karena efisiensi energinya yang tinggi, minim daya yang terbuang sebagai panas, dan kemudahannya digunakan dengan microcontroller. Untuk aplikasi utamanya meliputi pertama, pengaturan kecepatan motor DC atau duty cycle yang lebih besar menghasilkan kecepatan motor yang lebih tinggi. Berikutnya ada pengaturan kisaran LED atau dimming atau duty cycle yang lebih kecil membuat LED meredup. Kemudian ada pengendalian motor servo, lebar pulsa menentukan posisi sudut motor. Kemudian ada konsep dasar encoder 2 pin. Konsep dasar encoder 2 pin umumnya merujuk pada incremental rotary encoder, menghasilkan dua sinyal untuk menentukan gerakan putar. Dua pin data ini biasanya diberi label A dan B, dan pin-pin ini menghasilkan pulsa gelombang persegi yang memungkinkan sistem elektronik mengukur tiga hal. Yang pertama, posisi atau jarak relatif. Yang kedua, kecepatan. Yang ketiga, arah putaran. Nah, untuk prinsip kerjanya, encoder 2 pin bekerja dengan prinsip kuadratur encoder, yaitu menghasilkan dua sinyal, sinyal A dan sinyal B, yang memiliki perbedaan fasa 90 derajat satu sama lain. Pertama, ada deteksi gerakan. Sinyal A dan B dihasilkan dari sensor yang mendeteksi pada pola disk yang berputar. Setiap kali terjadi perubahan dari logika rendah ke logika tinggi atau sebaliknya pada salah satu sinyal, itu menandakan perpindahan posisi tertentu. Dengan menghitung pulsa-pulsa ini, sistem dapat mengetahui perubahan posisi relatif dari poros. Berikutnya ada deteksi arah. Karena adanya perbedaan fasa 90 derajat antara sinyal A dan sinyal B, maka urutan kemunculan sinyal juga akan berbeda tergantung arah putaran. Misal, searah jarum jam, maka sinyal A akan mendahului sinyal B. Jika berlawanan arah jarum jam, maka sinyal B akan mendahului sinyal A. Kemudian ada kelebihan dan kegunaannya. Kelebihannya sendiri, pertama ada akurasi arah. Penggunaan dua sinyal dengan beda fasa 90 derajat memungkinkan deteksi arah putaran yang akurat. Berikutnya ada resolusi tinggi. Meskipun hanya memiliki dua pin, resolusinya dapat ditingkatkan dengan menghitung setiap transisi pada kedua sinyal. Kegunaan umumnya sangat umum digunakan pada aplikasi yang memerlukan input kontrol dan pengukuran gerakan, seperti pertama pengaturan mono digital, kedua pengukuran kecepatan motor listrik. Oke, mungkin untuk konsep dan prinsip kerja dari PWM encoder eh, sudah aku jelaskan. Sekarang saatnya kita masuk ke percobaan simulasi menggunakan MATLAB Simulink.
Nah, di sini kita udah masuk ke MATLAB Simulink-nya. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah membuat rangkaian PWM. Untuk rangkaiannya sendiri, yang pertama di sini kita memerlukan block from, yang variabelnya adalah PWM. Nyambung ke data type conversion. Ini kita klik 2 kali, kita ubah ke int 16. Next, ini kemudian outputnya nyambung ke switch. Selain switch, ini juga output dari data type conversion nyambung ke gain, nilainya -1. Setelah itu, di sini kita juga memerlukan block switch 2 atas bawah ini. Ini nyambung ke dari data type conversion, terus juga ada konstan, blok konstan nilainya 0. Nyambung ke switch yang pertama. Untuk wiringnya seperti ini, switch yang pertama, kemudian switch kedua, nyambung ke blok yang gain ini, kemudian ada nyambung dari data type conversion juga, kemudian ada dari konstan juga. Output dari switch ini sendiri itu ke blok namanya PWM. Kalian bisa cari di library browser PWM, nanti akan keluar. Jangan lupa pinnya dirubah juga, pin 5 dan pin 6. Nah, block from ini gunanya untuk menyalurkan nilai dari set point. Set pointnya ini kita menggunakan konstan. Kemudian nyambung ke blok goto, variabel PWM tentu, karena nanti akan nyambung ke sini untuk mengatur PWM. Nah, konstan ini kita menggunakan namanya slider ya untuk mengatur. Ada di sini. Nah, ini kita menggunakan slider untuk mengatur PWM. Untuk mengatur konstannya, set point. Kemudian berikutnya kita ada pembaca di sini nih, rangkaian ini rangkaian untuk membaca data encoder. Ini ada blok namanya encoder, sama kalian bisa cari di library browsernya. Cari yang seperti ini ya, 2 pin A 2, pin B 3. Nah, outputnya itu nanti mengarah ke display. Sebelum ke display, di sini ada mengarah ke delay. Delaynya nanti output mengarah ke goto. Bloknya itu goto, dan variabelnya encoder previous. Kita tulis n pref aja. Kemudian dari outputnya sini juga, ini pada mouse kita lihat wiringnya seperti ini, nyambung ke goto, blok goto, variabelnya encoder atau kita tulis nc aja. Nah, yang di sini ada kita butuh scope. Scope-nya itu nyambung ke blok sini. Ini kalian bisa ikuti mus saya. Kemudian untuk di sini juga ada ya blok minus, plus minus sebenarnya. Yang plus kita menggunakan blok from variable encoder. Bawahnya yang minus kita menggunakan blok encoder pref. Blok from variable encoder pref. Ini outputnya ke scope. Kemudian ada go to variable delta encoder. Kemudian ada display juga. Sama, ya ini juga untuk membaca data encoder, saya udah bilang tadi, nanti akan menghasilkan grafik di sini, dan display-displaynya juga menghasilkan angka-angka. Nah, kita lanjut ke bawah. Di sini ada blok rangkaian low pass filter ya. Jadi pada bloknya, pada rangkaiannya, pertama kita membutuhkan konstan, blok konstan, nyambung ke goto variable alpha. Konstan ini juga nanti kita mengatur menggunakan slider pada ini yang saya tunjukkan. Kemudian rangkaian intinya itu ada add, atau ini plus minus sama kayak tadi. Plusnya itu nyambung ke konstan 1 nilainya, dan yang minus nyambung ke alpha. Alpha ini kalau nyambung ke yang konstan tadi yang ini. Nah, nyambungnya itu nanti ke sini menggunakan from, nyambung ke add atau plus plus. Dari ini blok ini nanti kita output untuk di apa namanya, untuk disambungkan nyambung ke blok divide. Blok divide ini input satunya berasal dari output sini, nyambung muter, nyambung ke blok memori, nyambung ke blok delay, kemudian nyambung ke divide. Dari divide itu nyambung ke sum plus plus ya. Kemudian dari bawah
blok yang bawah ini ada dua from, yang atas itu alpha dan yang bawah delta encoder, itu nyambung ke divide nyambung ke add menghasilkan output go to variable speed filter. Nah, sampingnya kita samping dikit di sini untuk membaca output dari speed filter ya. Ini ada display, ada scope, ada display, ada scope. Untuk wiringnya sendiri di sini ada from speed filter yang ke scope dan display. Kemudian di sini ada from variable data encoder yang ke scope dan display. Bawahnya juga speed filter. Bedanya ini untuk posisi dan ini untuk speed. Kurang lebih seperti itu. Di sini juga ada blok. Di sini ada blok kecepatan per second menggunakan clock. Kemudian clock nyambung ke go to variable time. Kemudian juga ada delay nyambung ke go to untuk variabelnya pref time. Dari from time dan pref time itu nyambung ke add plus minus. Kemudian di sini outputnya mengarah ke blok go to delta time. Dari delta time itu nyambung ke divide. Di sini divide outputnya itu menghasilkan speed. Nah, di sini juga dari blok divide ini inputnya ada speed filter atasnya dan bawahnya delta time. Oke, dari outputnya menghasilkan speed menghasilkan untuk membaca data, membaca grafis dan kecepatannya bisa dilihat dari display. Nah, di sini juga ada rangkaian utama yaitu PID ya. Di sini kita PID menggunakan blok discrete PID controller. Ini bisa kalian cari juga di library browser ya. Kalian cari discrete PID controller, nanti akan muncul seperti ini. Kalian pilih seperti ini. Oke, di sini ada konstan. Konstan nyambung ke SP speed. SP speed nyambung ke sum. Nah, dari sum ini nyambung ke PID. Dari PID nyambung ke goto variable PWM. Nah, ini nyambung juga dari sum ini. Yang minus itu nyambungnya ke dari nyambung from variable speed. Jadi ini seperti close loop ya. Menggunakan PID. Nantinya akan kita lihat menggunakan scope dan display. Untuk mengaturnya kita juga menggunakan slider sehingga lebih memudahkan. Oke, mungkin di sini saya akan menunjukkan saya ketika praktikum secara langsung. Oke, mungkin saya akan tunjukkan. Oke, teman-teman, ini saya ketika praktikum secara langsung akan percobaan. Jadi di sini pertama saya melakukan percobaan untuk mode speed, teman-teman. Sebentar, ini loadingnya cukup lama. Oke. Nah, ketika sudah berjalan, di sini kita bisa mengatur untuk set pointnya terlebih dahulu, seperti set point untuk low pass filter, untuk PWM-nya, dan untuk set point sendiri dari rangkaiannya. Oke, di sini ketika saya membuka bacaan grafik atau scope, yang keluar adalah sinyal PWM seperti ini, teman-teman. Nah, sinyal dari grafik ini tergantung bagaimana kalian mengatur set point dan bagaimana kalian mengatur low pass filternya. Jadi ketika kita mengatur, di sini saya mengatur set pointnya sekian dan low pass filter sekian, maka outputnya akan seperti ini. Membentuk sinyal PWM. Oke. Nah, untuk grafiknya sendiri, ini juga untuk grafik position ya teman-teman. Untuk grafik position juga di sini menghasilkan PWM, menghasilkan gelombang PWM yang dimana sama saja kayak yang sebelumnya. Kita perlu mengubah set point dan low pass filternya. Berbeda-beda nilainya, maka berbeda-beda juga hasil output yang dihasilkan. Jadi mungkin grafiknya seperti ini. Kita lanjut. Nah, untuk motor
biasanya bergerak memutar seperti ini. Oke, oke. eh ya mungkin yang bisa saya jelaskan seperti itu, dimana kalian teman-teman eh, tujuannya adalah mencari nilai terbaik ya dan menghasilkan gelombang yang bagus, yang dimana kita harus mengatur nilai set point dan juga lokus filter. Mungkin dari rangkaian ini fungsinya untuk seperti itu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, hanya seperti ini yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata atau salah penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.